Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh dan Soleha semua. Jumpa lagi dengan Ustadz Excel. Bagaimana kabar Soleh dan Soleha pada pagi hari ini? Semoga Soleh dan Soleha semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Soleh dan Soleh semua. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, agar pembelajaran yang akan kita lakukan diberkati oleh Allah. Sudah siap Soleh dan Soleha? Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Soleh dan Soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa siapkan dulu buku temanya dan alat-alat tulisnya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ketiga. Nah, Soleh dan Soleha, pernahkah antum memainkan alat musik tradisional? Nah, di sini perhatikan gambar berikut, ada gambar alat musik tradisional. Nah, di antara gambar ini alat musik tradisional apa saja yang antum ketahui namanya dulu. Di sini ada angklung, ada sesando, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Ustadz akan mendengarkan kepada antum salah satu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Nah, siapa yang bisa menebak alat musik yang berasal dari Jawa Barat? Apa kira-kira? Dari gambar ini saja dulu, apa alat musik yang berasal dari Jawa Barat? Nah, benar. Alat musik dari Jawa Barat salah satunya yaitu angklung. Kali ini Ustadz akan mendengarkan kepada antum alat musik angklung yang dimainkan bersama dengan alat musik modern. Nah, dengarkan alat musik ini secara seksama ya Soleh dan Soleha. Apakah antum dapat mendengar suara musik tersebut? Bagaimana bunyi dapat terdengar oleh telinga kita? Nah, Soleh dan Soleha, sekarang kita akan mempelajari tentang bunyi. Nah, apa itu bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang berasal dari benda yang bergetar. Bunyi berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, perhatikan contohnya, beberapa contoh sumber bunyi. Contoh yang pertama yaitu ada suara alat musik. Yang kedua, ada suara televisi dan radio yang dinyalakan. Selanjutnya, ada suara petir. Nah, suara petir juga termasuk bunyi ya Soleh dan Soleha, sehingga suara petir itu terkadang terdengar oleh telinga kita. Selanjutnya,
ada suara kereta api yang sedang berjalan. Nah, itu beberapa contoh dari sumber bunyi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas atau udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa, Soleh dan Soleha, karena ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Nah, kita perhatikan contohnya bagaimana bentuk perambatan bunyi terhadap benda padat, cair, dan gas atau udara tersebut. Nah, yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya, yaitu ketika antum bermain telepon-teleponan melalui kaleng dan yang dihubungkan oleh benang kasur. Nah, suara dapat merambat melalui benang kasur, Soleh dan Soleha. Ini adalah benang kasur yang dihubungkan dari kaleng 1 ke kaleng 2. Nah, ketika antum berbicara melalui kaleng yang satu, suara itu akan merambat melalui benang kasur. Nah, benang kasur ini termasuk benda padat sehingga teman lawan antum bicara di kaleng selanjutnya itu mendengar apa yang antum ucapkan. Nah, contoh selanjutnya itu ketika antum menempelkan telinga pada tiang atau tembok. Nah, mintalah teman untuk mengetuk tiang atau tembok tersebut. Antum akan mendengar suara bunyi ketukan teman antum tersebut, bukan? Hal ini dikarenakan bunyi merambat melalui benda padat, Soleh dan Soleha. Karena tembok tadi atau tiang itu termasuk ke dalam benda padat. Nah, selanjutnya yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Nah, seperti ini contohnya, Soleh dan Soleha. Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ketika antum memukul kaleng yang ada air di dalamnya, maka antum akan mendengar bunyi kaleng tersebut. Karena bunyi kaleng tersebut merambat melalui air. Nah, ini contohnya. Di sini ada corong. Nah, antum masukkan telinga antum di corong ini, lalu antum pukullah kaleng ini atau tong ini sehingga bunyinya itu akan terdengar oleh antum karena bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, contoh yang terakhir yaitu bunyi dapat merambat melalui udara atau gas. Nah, suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Nah, perhatikan gambar berikut. Mintalah teman antum memegang kaleng. Nah, kaleng ini sudah dihubungkan dengan selang dan Soleh-Soleha. Antum harus memegang selangnya dan berbicara di ujung selangnya ini, sehingga suara antum akan terdengar oleh teman antum yang memegang kaleng di ujungnya. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena bunyi dapat merambat melalui benda udara. Contoh lainnya, antum mendengar suara teman antum yang memanggil antum dari kejauhan misalkan. Hal tersebut juga merupakan contoh bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Nah, contoh lainnya, ketika hujan turun, biasanya disertai petir kan, Soleh dan Soleha, dan kemudian terdengar suara guntur. Suara guntur ini terdengar karena adanya udara. Suara guntur merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Nah, berbicara tentang hujan dan petir dan guntur, pada pertemuan sebelumnya kita telah teks tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, ini pada pertemuan kemarin. Siapa di antara antum yang sudah membaca teks tersebut? Ayo. Nah, pada teks tersebut, di mana warga desa Kampung Babakan bersiap menghadapi musim hujan dengan cara bergotong royong. Nah, hari ini kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Nah, siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Nah, untuk menentukan gagasan pokok, kemarin kita sudah mempelajari juga. Yang pertama, kita harus baca teks dengan sesama. Kita baca dulu per paragrafnya. Selanjutnya, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf sehingga kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks. Nah, di sini Ustadz ada contoh teks mengenai batik. Nah, kita baca bersama-sama, Soleh dan Soleha. Batik merupakan kain tradisional Indonesia.
Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, kain batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, kita sudah membaca teks batik ini secara keseluruhan. Itu berarti kita sudah melakukan langkah pertama untuk menentukan gagasan pokok. Selanjutnya kita cermati per kalimat, mulai dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Di sini Ustadz sudah bagi teksnya ke dalam kalimat. Ustadz bikin warnanya. Di sini teks batik ini ada beberapa kalimat, kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada teks batik ini ada 5 kalimat. Kita perhatikan kalimat pertama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Jadi di sini diceritakan bahwa batik ini adalah kain tradisional Indonesia. Nah, kalimat yang kedua, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Jadi kalimat kedua ini masih menceritakan tentang kain batik yang merupakan kain tradisional Indonesia tadi, Soleh dan Soleha. Nah, kalimat yang ketiga, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, masih menceritakan kain batik yang katanya berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Nah, ternyata sekarang tidak hanya di Pulau Jawa saja ada batik. Kita yang di Pulau Sumatera juga sering pakai batik kan, Soleh dan Soleha. Jadi kalimat keempat ini juga menceritakan tentang batik yang merupakan kain tradisional Indonesia. Kalimat terakhir, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, pada paragraf terakhir ini juga menjelaskan tentang kain batik. Contohnya batik Bali. Nah, dari teks ini bisa kita tentukan bahwa gagasan pokoknya dari paragraf ini adalah batik itu merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, jadi gagasan pokoknya terletak di paragraf pertama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, kalimat kedua, 3, 4, 5 ini merupakan informasi pendukung dari kalimat pertama yang merupakan gagasan pokok. Nah, seperti itu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, Soleh dan Soleha. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustadz harap semoga antum bisa mengerti dengan pembelajaran yang telah kita lakukan. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya Soleh dan Soleha.